Halo Kompring Dapan, selamat datang di channel ini. Kembali lagi bersama gua Bang Joseph. Kali ini gua mau membahas alur cerita film Bollywood. Yang tentunya kalian semua pasti sudah tahu film Mohabatan yang liris pada tahun 2000, yang disutradarai oleh Aditya Chopra dan pemerannya paman gue Shah Rukh Khan. Sebelum lanjut, buat yang belum subscribe segera pencet tombol subscribe karena subscribe itu gratis katanya sih. Mari kita mulai alur ceritanya dan intro dulu. Di awal film, kita akan langsung diperkenalkan dengan 3 ekor cogan, Samir, Karan, dan Vicky. Mereka adalah mahasiswa yang akan kuliah di Gurukul. Dalam perkenalan ini, mereka tak tahu bahwa pertemuan ini akan membawa mereka ke persahabatan yang sejati. Singkat cerita, mereka sudah sampai di asrama Gurukul, dan mereka tinggal satu kamar di asrama. Lalu tanpa sengaja mereka mendengar suara dari luar ruangan. Saat mereka membuka jendela, ternyata ada bapak-bapak yang sedang melakukan pemujaan di tepi kolam. Dan bapak-bapak ini adalah Narayan. Keesokan harinya, berkumpullah para mahasiswa untuk melaksanakan apel pagi, dan Pak Narayan sendiri yang memimpinnya. Ia memberikan sambutan dan penjelasan tentang peraturan, kedisiplinan, tradisi, dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan muridnya. Suka atau tidak, semua murid yang ada di sana tidak boleh berhubungan dengan murid luar. Dan bagi siapa saja yang melanggarnya akan dikeluarkan langsung dari Gurukul dan tidak akan diterima di kampus lain. Di malam harinya, Vicky nggak sengaja menemukan foto di lantai yang ternyata milik Samir, dan di dalamnya ada foto seekor cewek. Kemudian Vicky pun mengejek sembari menanyakan siapa foto gadis tersebut. Kemudian Samir pun menjelaskan bahwa gadis tersebut adalah temannya sejak kecil yang bernama Sanjana. Dan mereka sudah lama tidak kontak-kontakkan atau lost kontaknya. Samir pun tidak yakin kalau Sanjana bertemu dengannya apakah ia masih mengenalnya. Ngono iku memang jenenge betina sok ngilang-ngilang gak jelas. Malah curhat. Keesokan harinya, Vicky berlari-lari tapi bukan olahraga, melainkan karena tergesa-gesa hampir terlambat masuk kelas. Di tengah perjalanan dia terhenti karena melihat ada gadis seksi yang bernama Ishika sedang mengambil apel di pekarangan kampus. Lalu Vicky yang mengetahuinya segera mengejar dan Ishika pun berlari dan menjatuhkan semua apel yang dibawanya. Sampai-sampai jaket yang dipakainya pun terlepas. Dan Vicky memegangi tangan Ishika dengan erat dan tak mau melepaskannya. Pokok enek gak awakmu aku modek. Aku minta kamu sejak pandangan pertama. Lah, gombal biasanya ngono iku nek garangan meh nganu betina gitu. Lo malah bahas garangan. Ini kembali ke cerita, akhirnya tangan Vicky pun dibakot atau digigit ya karena tidak mau melepaskan tangan Iska. Dan Iska pun lari sambil mengejek Vicky. Kemudian Sen berganti ke Samir yang saat itu sedang berbelanja beberapa bahan untuk membuat odading. Tiba-tiba ia mendengar suara seekor gadis yang sedang berbaca ria dengan penjual gelang. Dan Samir pun menghampirinya. Ya, memang takdir sedang berbaik hati padanya. Kalau udah jodoh ya pasti akan bertemu. Dan apa yang sudah Tuhan takar tidak akan mungkin tertukar. Asik. Gadis itu beneran bernama Sanjana atau biasa dipanggil Sanju. Saat itu Sanju tidak sadar bahwa garangan yang sudah membantunya adalah Samir. Lalu ia berhenti dan berbalik pada Samir. Saat itu Sanju mengingat Samir. Mereka kemudian berpelukan melepas rindu karena sudah lama tidak bertemu. Lalu Sken berpindah ke Karan yang sedang menunggu dosennya di stasiun. Secara tak sengaja dia melihat seekor gadis yang berpakaian serba berwarna merah di sebelah jalan. Serba merah? Kemudian dia menanyakan pada kakek Sugiono yang sedang lewat di sana. Kakek, siapa tuh orang yang berdiri di sana? Kakek Sugiono pun menjawab, namanya adalah Kiran. Dan tak berselang lama, kerudung Kiran pun terbuka karena tertiup oleh angin dan memperlihatkan wajah cantik Kiran yang membuat Karan takut semakin. Malamnya, 3 garangan perindapan ini menceritakan hal yang terjadi di hari itu. Lalu Vicky punya ide untuk pergi ke asrama Putri dan mencari Iska sampai ketemu. Sedangkan Samir ingin mengungkapkan perasaannya kepada Sanju. Mereka bertiga sudah terjebak dalam pesona betina yang mereka temui. Bahkan Samir berkata bahwa sudah bertahun-tahun dia pernah menjadi teman Sanju dan sudah saatnya untuk berubah. Memang susah sih kalau udah terjebak dalam friendzone itu. Apalagi kalau persahabatannya dengan si doi berjalan sedemikian erat. Sehingga bersifat platonik alias sulit meningkat ke arah yang romantik. Udah berjuang buat si doi,
ngelakuin apa aja biar doi seneng, cuma dianggap temen. Kasian dah lo. Sedangkan Karan memiliki jawaban yang lebih bijak. Ia tidak mau melanggar peraturan-peraturan yang ada di Gurukul, karena konsekuensinya lebih besar. Lalu, Karan menceritakan kejadian yang pernah terjadi akibat tidak mematuhi peraturan di Gurukul. Konon cerita, ada seorang mahasiswa yang dikeluarkan karena jatuh cinta. Dan gadis yang dicintainya itu adalah putri dari Bapak Naraya. Dan Narayan Sankar pun mengeluarkannya tanpa pernah melihat wajahnya sekalipun. Dan setelah dikeluarkan tidak diterima di kampus manapun. Dan tidak ada yang tahu nasib dan namanya. Gadis yang dicintainya pun bunuh diri, yang merupakan anak tunggal dari Narayan Sankar. Hal ini tidak membuat Narayan mengubah sikapnya, tapi justru lebih tegas. Keesokan harinya, Pak Narayan merasa terganggu oleh suara biola di sekolahnya. Kemudian dia mencari sumber suara tersebut, yang ternyata di depan kampus sudah ada seorang pujangga yang sedang memainkan biola. Dia adalah Raj Aryan, kita panggil saja Raj. Dia datang ke Universitas Gurukul bermaksud untuk melamar kerjaan, mengajarkan mahasiswa tentang musik. Karena Pak Narayan adalah orang yang bersiteguh dengan prinsip dan tradisinya itu, ia menolak untuk menerima Raj sebagai guru musik di Gurukul. Karena dari dulu, Gurukul tidak pernah ada pelajaran musik. Tapi setelah Raj menjelaskan dan meyakinkan Mak Narayan, ia diperbolehkan mengajar di Gurukul dengan syarat mencari muridnya sendiri. Jika tidak ada yang mau ikut, dia akan ditolak menjadi guru. Setelah itu, Raj menyiapkan kursi-kursi, bukan untuk dijual, melainkan untuk murid-murid, dan ia menunggu momentum yang pas. Kemudian saat bel berbunyi, Raj memainkan skill pro playernya dalam bermain musik, sehingga dia bisa menarik perhatian dari beberapa murid dan mulai mendekatinya. Ya, dia pun akhirnya berhasil mendapatkan murid-muridnya. Itu berarti ia diterima jadi guru musik di Gurukul. Dan Pak Narayan menjelaskan peraturan-peraturan tradisi dan hal-hal yang dilarangnya. Intinya dia nggak suka kalau ada perubahan di kampusnya. Singkat cerita, kelas musik dimulai. Raj menjelaskan, cinta dan musik sangat berhubungan satu sama lain, karena keduanya berasal dari hati. Dan cara kerjanya tergantung apakah hati memperkerjakan atau tidak. Ibarat, jikalau mencintai seseorang, maka nyatakanlah, tak peduli diterima atau tidak. Sama seperti musik, jika kamu menyukai musik, maka mainkanlah, tak peduli bagus atau tidak. Raj lalu menyuruh mereka membayangkan wanita yang mereka cintai berada di belakang gerbang kampus. Namun, mereka semua tidak ada bayangan apapun, kecuali 3 garangan peringdapan ini. Raj yang menyadari itu langsung membisiki mereka untuk mendobrak gerbang kampus yang terkunci itu dan segera menemui wanita pujaan mereka itu. Mereka bertiga yang telah mendapatkan bisikan menjerumus itu langsung berlari-larian ke arah gerbang itu dan buar. Murid yang lainnya pun ikut sorak-sorak bergembira melihat hal itu. Ada kata-kata yang cukup puitis dalam film ini yang membuat gua tergalihkan ya. Ada banyak kebencian di dunia ini, tapi di hati tetap ada cinta. Katakan pada alam semesta, tak ada yang bisa menghentikan kisah cinta ini. Asik. Singkat cerita, ketika pemuda peringdapan ini mulai mendekati betina masing-masing, Vicky sering menyamar menjadi petugas PLN dan masuk ke asrama Isekang. Samir sering mengunjungi rumah Sanju. Dan Karan sering melihat Kiran pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi anak-anak. Dia berpura-pura terluka agar diobati oleh Kiran. Lalu pada suatu hari Raj membantu Samir untuk membujuk Pak Narayan agar Samir diizinkan kerja paruh waktu. Dan akhirnya diperbolehkan. Walau sebenarnya Pak Narayan tidak suka itu. Lalu Seken berpindah ke Vicky yang menemui Iska dengan pura-pura menjadi saudaranya agar diizinkan bertemu Iska. Sedangkan Karan lagi-lagi modus melukai diri sendiri agar dirawat oleh Kiran. Lalu Karan bilang kalau dia biasa melihat Kiran berada di pinggir stasiun pada malam hari. Karan lalu bertanya siapa yang ditunggunya. Dan Kiran pun menjawab dia menunggu suaminya. Sedangkan Samir berniat memberikan bunga kepada Sanju untuk mengungkapkan perasaannya kepada Sanju. Namun belum sempat Samir memberikan bunga kepada Sanju, Sanju sudah didatangi buaya peringdapan lain bernama Depak, yang tak lain adalah pacar Sanju. Dan jelas retaklah hati Samir. Malamnya mereka meratapi cobaan masing-masing kecuali Vicky. Cobaan Vicky yang gak ada apa-apanya dibandingkan Samir dan Karan. Mendengar mereka sedang curhat, Raj datang menghampiri mereka, lalu menguatkan hati mereka. Karena mereka masih bisa mencintai orang yang bisa mereka lihat.
Raj bilang pada mereka, "Aku tak mau kalian bernasib sama sepertiku, karena orang yang aku cintai sudah tiada. Bukan karena alasan aku tak menemukan orang lain. Aku mencintai karena membuatku bahagia." Bucin, malah bucin, modus lah, modus. Kata-kata modus itu selalu ada di film Perindapan. Mereka bertiga yang merasa sudah dicerahkan oleh Raj langsung pergi, sedangkan Raj yang ditinggal sendirian mulai berhalusinasi, membayangkan kekasihnya bernama Mega dan membayangkan menari bersamanya. Sakne, mung iso bayangne gak iso duweni. Lalu pada suatu hari, Vicky yang sedang berada di tempat kerjaan Samir ditampar oleh Iska karena kelakuannya tempo hari. Dia bilang laki-laki seperti Vicky tidak pantas bersama dengan Iska. Namun Vicky menjawab dengan kata-kata ala fuck boy yang membuat Iska terdiam. Sedangkan Karan mulai mengorek-ngorek informasi dari kakek Sugiono tentang Kiran yang selalu datang ke stasiun. Dan akhirnya dia tahu jika suaminya Kiran adalah seorang abri angkatan udara. Dia menjalankan tugas di perbatasan yang sedang terjadi pertempuran. Namun suaminya tidak pernah kembali. Untuk itu, dia selalu menunggu di stasiun berharap suatu hari suaminya akan kembali turun dari kereta. Sebenarnya Kiran tahu kalau suaminya sudah meninggal. Tapi dia datang karena memenuhi permintaan mertuanya yang tidak percaya kalau anaknya sudah mati sebelum melihat mayatnya sendiri. Satu-satunya sahabat Kiran adalah Nandini. Dia kakak iparnya Kiran yang mempunyai anak bernama Ayus. Besok harinya Raj meminta kepada Pak Narayan agar siswa diizinkan mengikuti festival Holi, yaitu tradisi kaum Pringdapan yang biasa dirayakan di musim semi. Pak Narayan mengizinkan, akan tetapi harus di luar gurukul. Singkat cerita, semua siswa merayakan festival, begitu juga Samir, Karan, dan Vicky. Dan satu persatu pun wanita pujaan hati mereka datang ke sana. Dan akhirnya Raj hanya bisa berhalusinasi lagi bahwa kekasihnya ada di sana, sedang memeluknya erat-erat. Halunya udah tingkat dewa ini. Keesokannya, Vicky ditunggu Iska di depan kampus. Iska meminta maaf dan ingin Vicky melakukan hal yang sama, yaitu menampar Iska kayak tempo hari. Namun Vicky malah menghayati wajah Iska. Sedangkan Karan menemui Kiran agar bisa lebih dekat dengannya. Karan memberitahu Kiran bahwa Karan sudah tahu semua tentang Kiran dan Karan ingin berteman dengannya. Kiran yang sebenarnya ragu untuk berteman dengan Karan akhirnya tetap mau berteman. Dan Samir pun berkunjung ke rumah Sanju yang tinggal bersama ayahnya, yang setelah sekian lama tidak main bareng. Lalu suatu hari, lagi-lagi Raj kembali meminta izin. Sedikit lagi perubahan dengan meminta izin mengadakan pesta dansa karena hari itu adalah hari ulang tahunnya. Namun Raj meminta agar pesta itu juga dihadiri para gadis. Mendengar itu Pak Narayan tersinggung karena sejak dulu gurukul tidak memperbolehkan wanita memasuki gurukul, karena akan merusak nama baik dan merusak tradisi yang sudah ada. Namun malamnya Raj tetap mengadakan pesta dan mengundang para gadis dari asrama. Vicky dan Samir pastinya senang. Namun berbeda dengan Karan yang hanya bisa halu kalau Kiran hadir juga di sana. Muridnya ketularan halu cok. Namun acara belum selesai, Pak Narayan datang dan dengan marah menghentikan acara tersebut. Setelah itu Raj disuruh mengundurkan diri dari gurukul. Namun saat itu Raj mengakui yang sebenarnya, bahwa dia adalah orang yang pernah diusir dirinya semasa kuliah dulu. Dia juga lah orang yang berani mencintai putri seorang Narayan. Dan dia berjanji akan balas dendam dengan merubah semua peraturan yang berada di gurukul. Kemudian dia memberitahukan kepada Pak Narayan kalau dia tidak bisa diberhentikan secara sepihak, karena Pak Narayan sudah menandatangani surat kontrak menjadikan Raj guru musik selama 1 semester. Kemudian dia pergi dari sana sambil memegang tangan bayangan kekasihnya.